Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf karyawan SDN Negeri Rambi Gudang 1. Baik, ini saya akan mengenalkan RTL atau rencana tindak lanjut yang telah saya buat. Rencana tindak lanjut yang saya buat ini adalah rencana pembelajaran berbasis Project Sport Education Model. Nah, saya mengangkat temanya itu di SD kita ini turnamen voli Ratu Modification atau turnamen bola voli yang dimodifikasi, yaitu menggunakan murid mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi yang ikut main itu hanya kelas 4, 5, 6. Untuk kelas 1, 2, 3-nya itu supporternya. Lanjut. Nah, untuk latar belakang, Sport Education Model atau SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran pojok yang menawarkan belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Nah, untuk model SEM ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterangan atau taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Murid dapat mengeksplor berbagai peran seperti pemain, pelatih, manajer, wasit, dan penonton. Bahkan dia bisa menjadi penganalisa pertandingan, seperti jurnalis, dan bisa sebagai pedagang atau orang berjualan. Nah, melalui pendekatan SEM ini diharap mampu menguatkan dalam memberikan kepemimpinan atau student agency dengan memberi ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara atau voice. Nah, untuk pilihannya kepemilikan atau ownership murid dengan melibatkan atau memberikan kesempatan sebagai mengevaluasi pelaksanaan program. Nah, dalam pembelajaran yang berpihak pada murid dapat menumbuhkan perkembangan kepemimpinan murid. SEM merupakan bagian dari sebuah ikhtiar guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Nah, dengan memberdayakan kolaborasi sebagai kunci utama. Setelah kami berdiskusi melalui komunitas belajar di sekolah kami dan menggunakan seluruh aset yang ada, maka saya berkesempatan mengadakan SEM turnamen bola voli yang dimodifikasi. Nah, baik, tujuan programnya yaitu mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan keterampilan sosial melalui olahraga. Yang kedua, menumbuhkan suara pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid. Keempat, sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Yang kelima, membuat siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran. 6, meningkatkan pengetahuan tentang olahraga. 7, memfasilitasi pembelajaran pojok yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Tentunya sekolah kita sudah ada komunitas belajarnya, yaitu SDN Ratu yang sudah dibuat bersama Ratu Kita Bisa. Baik, selanjutnya capaian dan langkah-langkah, yaitu capaian pemahaman tentang aturan pertandingan dalam pengembangan taktik dan strategi bola voli modifikasi. Terus mengangkat peran dalam tanggung jawab sesuai pilihannya melalui keterampilan individu, menumbuhkan kerjasama tim, menumbuhkan sikap percaya diri dan kreatif, menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran murid. Nah, untuk sekarang langkah-langkahnya yaitu technical meeting. Setelah teknik latihan dalam pengolahan waktu, menganalisis pertandingan bola voli modifikasi, menyelenggarakan pertandingan bola voli modifikasi dengan menjunjung tinggi sportivitas dan kerjasama tim, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid serta menerapkan budaya positif gemar berolahraga dengan capaian sehat jasmani dan sehat rohani. Nah, jika kita mengamati hal ini, maka kita sebagai guru berperan sebagai fasilitator dalam aktivitas gerak dengan tetap melakukan pengawasan dan pertimbangan terkait dengan kemampuan murid SD sesuai dengan masa pertumbuhannya. Untuk strukturnya, program dan mitra baik kurikuler, yaitu sasaran program ini adalah seluruh siswa SDN Rambi Gudang 1. Rencana program ini dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 19 Februari 2025. Sebagai penanggung jawab program ini adalah kepala sekolah dan saya sebagai guru pojok sebagai koordinatornya. Dan yang terlibat adalah seluruh wali kelas SDN Rambi Gudang 1. Nah, untuk lini masanya yaitu 6 Februari sampai dengan 11 Februari 2025 itu adalah tahap persiapan. Dan untuk tahap
yang dirancangkan yaitu tanggal 13 Februari sampai dengan 19 Februari 2025, yaitu adalah pelaksanaan turnamennya. Baik, sebagai kapasitas sekolah dan keterlibatan komunitas yaitu aset yang dimiliki sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah yang selalu mendukung program ini, yaitu kita ada 13 guru dan tendik. Mereka itu adalah guru yang sudah profesional di bidangnya. Sekolah memiliki 260 murid. Sekolah juga memiliki sarana yang cukup dan pengalaman yang dapat digunakan, yaitu halaman yang dapat digunakan untuk gerak. Terus kerjasama, gotong royong, dan dukungan dari warga sekolah. Dana BOS untuk menjadi modal kegiatan ini. Dan keterlibatan murid, yaitu peserta didik akan terus dilibatkan selama program berlangsung, mulai dari pengelolaan musim, afiliasi, menyiapkan pertandingan secara formal, puncak pertandingan, mencatat pertandingan, festivity, sampai pada evaluasi dan refleksi. Terus keterlibatan komunitas, yaitu komunitas SD, yaitu Rambi Gundam 1, kita sebagai penyelenggara, yaitu sebagai wadah untuk melakukan refleksi dan evaluasi secara berkala selama berlangsungnya program ini. Baik, untuk rencana evaluasinya, evaluasi terhadap tujuan pelajaran, apakah tujuan pelajaran dalam SEM yang tetapkan ini telah tercapai. Nah, terus mengumpulkan umpan balik dari siswa, perspektif siswa tentang kelebihan, kekurangan, dan perbaikan dapat dilakukan dalam pembelajaran PJOK dengan Spot Education Model atau SEM. Refleksi guru, melakukan refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan Spot Education Model dalam pembelajaran PJOK. Evaluasi kerjasama tim, yaitu meninjau kolaborasi dan kerja tim selama pembelajaran Spot Education Model. Evaluasi program dilaksanakan secara berkala per 6 bulan sekali, yaitu per 1 semester, dengan sasaran semua pihak yang terlibat dalam program ini. Nah, untuk evaluasi penerapan konsep atau fair play, yaitu meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan. Mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, efektivitas keaktifan, yaitu aktivitas murid yang terlibat sesuai dengan perannya. Nah, untuk kemungkinan atau tantangannya yaitu satu, pengelolaan waktu. Terus ketersediaan waktu yang terbatas dapat menjadikan proses persiapan dan perencanaan kurang maksimal. Kedua, SEM sebagai model pendidikan yang belum pernah diterapkan di SDN Rambi 1. Baru kali ini akan kita adakan SEM di SDN kita, yaitu SDN Negeri Rambi 1. Untuk yang ketiga, pengelolaan kelas dan penjadwalan. Untuk solusinya, yaitu menyesuaikan jadwal yang lebih efektif dan efisien. Kedua, melakukan sosial mengenai manfaat SEM kepada warga sekolah dan murid. Yang ketiga, menyusun perencanaan dan jadwal yang efisien untuk mengakomodasi SEM tanpa mengganggu kegiatan lainnya. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru atau Ibu Kepala Sekolah. Oke, mengamati rencana tindak lanjut ya, tentang model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek dengan metode pendekatannya itu ya, iya Bu. Tadi dijelaskan di situ berlaku untuk 1 semester. Nah, untuk 1 semester bisa dilanjutkan semester berikutnya karena mengingat ini berbasis proyek. Iya Bu, terima kasih. Nomor 1 ya. Nomor 2 itu tadi di situ kan dijelaskan juga. Baru pertama kali ini Bu ada SEM di sekolah kita. Jadi itu seperti mikro teaching kalau di ya. Bermain, temannya mengamati kan. Apa di situ ditunjuk juga dia sebagai penganalisa atau sebagai jurnalis, mungkin bisa ditunjuk seperti itu atau bagaimana? Berarti kalau memang itu kayak pembelajaran seperti itu, berarti ada yang ditugasi sebagai seolah-olah dia sebagai jurnalis, penganalisa wasit, penganalisa pemain, penganalisa pelatih juga
Iya. Ya, baik, terima kasih. Nah, untuk yang pertama tadi pertanyaannya Apa apa masih bisa lanjut dengan iya, untuk eh, sport education model ini bisa berlanjut karena sport education model ini eh, kita untuk SD kita sendiri SD Ramila 1 karena pertama kali baik yaitu saya buat eh, agar tidak mengganggu pelajaran. Saya buat itu sehabis sesudah ujian. Jadi tidak mengganggu ke mata pelajaran lain. Jadi gitu, Bu. Jadi itu bisa berlanjut nantinya untuk semester selanjutnya. itu berbasis proyek berarti ada sebelumnya ada pertemuan-pertemuan. Pertemuan-pertemuan dulu, ya. Seperti yang tadi Ya, tadi limasannya ada. Terus yang kedua tadi, apakah sport education model ini juga bisa anak-anak ditunjuk jadi ALT, pengawas atau pengamatnya? Bisa, Bu. Karena untuk sport education model ini itu semuanya yang ada atau warga sekolah ini bisa jadi itu, bisa jadi apa saja. Jadi harus meskipun anak itu istilahnya jadi eh, penyemaraknya, dia tidak main, bisa, atau supporternya. Terus gurunya juga harus terlibat juga, Bu. Jadi untuk sport model ini dia itu guru-gurunya itu harus aktif juga. berarti ada pengamat khusus ya Pak dalam pembelajaran ini. Iya. Dalam komunikasi model ini sama khusus. Kamu sebagai tim misalnya Nah, iya. jurnalis, Wartawan. bisa menulis, kamu pengamat wasit, Iya. pengamat pemain. Pemain. Berarti memang harus ditugasi semua. Jadi tidak ada itu warga sekolah kita yang diam. Mereka harus aktif juga ikut di partisipasi ini, Bu. Nanti ada laporan. Nanti ada laporan tulisnya. Kamu jadi apa? Ini jadi apa? Gitu biasanya. Nah, mungkin ada yang tanya lagi? Oh sudah. Baik, kalau begitu terima kasih untuk perjalanan lanjut saya tutup. Sebentar ini Oh, sekali bermain itu di menit waktunya seperti pertandingan biasa atau untuk waktunya karena ini dimodifikasi, saya gunakan itu waktunya tidak seperti biasa, Bu. kan kayak turnamen, jadi Iya. kelas tim kelas 5 melawan tim kelas 6. Nggih. Berarti Hitungannya hitungannya seperti lomba, cuma kalau lomba itu kan 25. Jadi ini saya batasi hanya 15. 15. Ada batasannya karena saya modifikasi juga itu jumlah yang main biasanya kan kalau bola voli ada 6 orang. Kalau ini 8. 8. Karena saya berpikirnya begini, itu kan anak-anak masih kelas 4, 5, 6. Tenaganya kan kurang kuat untuk mukulnya kalau bola voli. Nggih. Jadi saya perbanyak biar bisa bolanya itu dapat menangkapnya dengan baik gitu kan. Juknis itu bisa dibuat sendiri. Juknisnya bisa dibuat sendiri, Bu. Sesuai dengan rancangan yang telah kita sepakati itu. Masuk di ekstranya apa di kopoli apa ini masuk di kurikulernya. Intra tapi ya di kopoli. Nggih. Tapi bukan termasuk ekstra. Bukan. Tapi masih dalam suatu pembelajaran. Masih pelajaran, iya. Mungkin ada yang nanya lagi? Oh, iya, Pak. Iya, Bu. Ini kan spesifikasinya di turnamen voli. Nggih. Jika di bidang olahraga yang lain seperti sepak bola, seperti apa yang bersifat atletik yang lain. Oh, bisa. Untuk olahraga tradisional pun bisa untuk SEM ini. Malah sangat bagus untuk dilakukan ini. Karena itu akan ada tantangan tersendiri untuk anak-anak nantinya. Karena permainannya kan ini untuk peraturannya juga dirubah gitu. Agar anak-anak tidak bosan, Bu. Iya. Itu yang menjadi basis itu dari anak sendiri atau dari guru? Bisa dari anak sendiri, bisa jadi guru, boleh. Iya. Jadi bisa di seperti apa namanya
P5 ya. Soalnya di edukasi ini juga ada P5-nya, Bu. Ya, Nggih. jadi bisa di ya RTL namanya bisa ditindaklanjuti Nggih. untuk kegiatan kita ketika UTS. Ya, ini juga bisa dimasukkan dalam anggaran BOS juga, Bu. Ya. Nggih. Nah, UTS itu berarti nanti yang untuk PJOK bisa tidak ujian, tapi seperti ini pembelajaran berbasis proyek bisa dilaksanakan ketika UTS ini bisa. Kalau untuk ini hanya untuk digunakan setelah ujian aja, Bu. Nanti kalau digunakan untuk lainnya, maka bisa mengganggu aktivitas guru yang lain. Karena ini kan waktunya juga lama. Ini waktunya bisa 1 minggu, Bu, untuk gitu lomba-lombanya. Nah, jadi kita cari waktu yang senggang, anak-anak yang jam kosong istilahnya gitu, Bu, untuk kelas makanannya ini. Berarti alokasi waktunya harus khusus dan jelas, Pak? Iya, harus jelas, Bu. Soalnya kita ambilnya kan 1 semester, Bu. 1 semester itu maksudnya di akhir semester. Ambilnya di akhir semester. Karena anak-anak kita kan ada ini les meeting biasanya kalau sudah ya. Jadi kita bisa melaksanakan ini spot education model. Saya juga bisa untuk UTS khusus PJOK, maksud saya khusus PJOK ketika UTS kita tidak ulangan teori, maksud saya gitu. Tapi seandainya UTS ini kelas 4, 5, 6 misalnya ya, kelas tinggi ini berbasis proyek sport education ini misalnya kelas 4, 5, 6 kan sudah harus mempunyai materi voli atau sepak bola atau yang lain, ini bisa diambil nilainya. Misalnya kelas 4 itu tugasnya ini, berarti nama ini jadi ini, nama ini jadi ini, nama ini, terus ada portofolionya Pak ini. Kalau modifikasi saya ya, itu saya masukkan ya Pak ini. Bu. Ini bisa diterapkan di UTS. Jadi selain nanti menghasilkan portofolio, pembelajaran berbasis proyek ini bisa berjalan bagus lah, jadi bisa di kelas 4. Misalnya kelas 4, nomor 1 sampai nomor 5 kamu sebagai pengamat wasit. Yeah. Nomor absen ini sing main kelas berapa? Ya. Pengamatnya itu sudah masuk, bisa dimasukkan nilai UTS. Iya, Bu. Berarti Ibu kalau gini, Ibu kepala sekolah dengan guru-guru sangat setuju ya kalau diadakan. Nggih, terima kasih. Dianggarkan BOS itu bisa, tapi ya harus jelas. Nggih, Bu. Dibutuhkan apa, itu kita bisa mendukungnya. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Terutama di sini kan gila-gila. Iya. Gila-gila bisa diterapkan itu, Nggih, Bu. Ada yang main kelas 4, 5, 6, pengamatnya kelas. Ya, bisa. Insya Allah nanti kita bisa laksanakan itu, Bu. Mungkin ada yang bisa jadi apa, MCC Pak. Oh iya, bisa juga, Bu, itu. Nggih, komentator juga bisa. Bisa. Luar semua. Nggih, bisa semua itu, Bu. Gurunya juga bisa. Ketika UTS bisa, Pak. Nggih, Bu, nggih, Bu. Khusus ya untuk untuk ini turnamen volinya sekarang, Bu. Ya. Nggih. Kita di sini, habis ini kan kita ujian. Nggih. Setelah itu bisa dilaksanakan, tapi harus anak-anak di briefing yang matang. Nggih, Bu. Nggih. Ya, terima kasih. Iya, Bu. Mungkin itu saja. Mungkin rencana tindak lanjut yang sudah saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.